kemudian menyiksanya, hingga sahabatnya itu pun terpaksa memberitahukan keberadaan di mana pemuda tersebut. Prajurit raja kemudian menangkap sang pemuda di rumahnya. Pemuda tersebut dikirim ke istana dengan paksa. Hai anak muda, tingkatan sihirmu sudah mampu menyembuhkan orang buta dan penyakit lain, termasuk sahabatku yang kini sudah bisa melihat. Saya tidak menyembuhkan siapapun, Paduka Raja. Yang menyembuhkan manusia adalah Allah. Ternyata benar, kaulah yang mempengaruhi sahabatku. Si penyihir tidak mungkin mengajarkanmu agama itu. Katakan padaku, siapa yang mempengaruhimu akan kupancing dia. Dasar prajurit, bawa dia ke ruang penyiksaan. Para prajurit menyeret sang pemuda ke ruang penyiksaan. Siksaan demi siksaan pun tak ada intinya dilayangkan kepada pemuda itu. Sang pemuda merintih kesakitan, tetapi sang raja tidak peduli. Tua, muda, pria, wanita pun akan dia siksa jika ada yang membangkang kepada sang raja. Katakan padaku, siapa orangnya? Atau aku kembalikan kau ke ruangan tadi? Tidak. Ternyata kamu masih belum kabur juga ya? Prajurit, berikan aku cambuk. Dasar Rohit wahai Raja. Rohit yang mana? Rohit Fuan yang tinggal di ujung timur kerajaan. Prajurit, tangkap Rohit Fuan sekarang juga. Beberapa waktu kemudian, sang rahib pun dibawa masuk ke istana. Ternyata kau yang membuat kedua orang ini bisa gila. Tinggalkan ajaranmu, tinggalkan agamamu. Saya tidak akan menyembah selain Allah yang telah menciptakan diriku dan dirimu. Baiklah, jika itu maumu. Ambilkan saya gergaji paling tajam. Ku beri kesempatan terakhir. Tinggalkan agamamu atau nyawamu yang akan meninggalkanmu. Tidak ada roh selain Allah. Bukannya belajar sihir, tapi kau malah manggil ke rumah Rohit. Kau seharusnya bertanggung jawab atas perbuatanmu. Jika kau meninggalkan agamamu, saya akan menganggap perbuatanmu tidak pernah terjadi. Rohku adalah Allah, bukan Paduka Raja. Prajurit, kalian bawa anak ini ke gunung di utara. Setelah kalian sampai di puncak, jika ia mau meninggalkan agamanya, biarkan dia pergi. Dan jika tidak mau meninggalkan agamanya, lemparkan dia. Siap! Sesuai perintah raja, prajurit pun membawa sang pemuda menuju ke puncak gunung. Sesampainya di puncak gunung, pemuda itu berdoa kepada Allah Rabb Azza wa Jalla. Ya Allah, lindungilah saya dari kejahatan mereka dengan sesuatu yang Engkau kehendaki. Atas izin Allah Rabb yang Maha Kuasa, gunung yang mereka pijak mulai bergoncang. Semuanya, segera turun dari gunung. Bagaimana dengan pemuda itu? Biarkan saja. Ayo duduk diri kalian masing-masing. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan saya dari bencana barusan. Pemuda pun kembali ke istana dengan berjalan kaki. Ada apa ini? Kemana prajurit yang membawamu sebelumnya? Allah melindungi saya dari kejahatan mereka. Prajurit, ringkus dia. Bawa dia ke perahu dan bawa dia ke tengah lautan. Jika dia mau meninggalkan agamanya, lepaskan dia.
Dan jika ia tidak mau meninggalkan agamanya, lemparkan dia ke lautan. Siap. Sesuai perintah raja, prajurit pun kembali membawa sang pemuda ke tengah lautan luas. Saat perahu sudah berlayar jauh, pemuda itu pun berdoa kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, lindungilah saya dari kejahatan mereka dengan sesuatu yang Engkau kehendaki. Atas kuasa Allah Rabb Tabaraka wa Ta'ala, perahu yang mereka naiki terbalik hingga semua prajurit tenggelam. Biiznillah, Allah Ta'ala menyelamatkan pemuda hingga pemuda tersebut berhasil kembali ke tepi lautan. Dan pemuda pun kemudian berjalan menuju ke istana raja. Sampainya sang pemuda di halaman istana, sang raja kaget bukan kepalang melihat sang pemuda masih kembali dalam keadaan hidup. Mengapa kamu masih hidup? Apalagi yang terjadi pada prajurit yang lain? Allah melindungi saya dari kejahatan mereka. Paduka tidak akan bisa membunuh saya sebelum raja melakukan apa yang saya perintahkan. Apa itu? Paduka kumpulkan semua orang di tanah lapang, lalu ikat saya di atas batang kurma. Setelah itu, ambil sebujuk anak panah dari sarung panah milik saya yang sebelumnya prajurit sita di istana. Setelah itu, letakkan anak panah itu di busur. Kemudian bacalah dengan nama Allah, Rabb si anak muda. Setelah itu, panahlah aku. Jika paduka raja lakukan itu, raja dapat membunuhku. Baiklah. Raja pun akhirnya mengikuti saran dari sang pemuda. Ia kemudian mengumpulkan seluruh rakyatnya untuk menyaksikan pembunuhan sang pemuda. Ketika semuanya telah dipersiapkan, raja mulai memasang anak panah di busur lalu mengatakan, Dengan nama Allah, Rabb si anak muda. Akhirnya sang pemuda pun wafat dalam keadaan syahid. Raja tidak menyadari bahwa ia bahkan terlibat langsung dalam menunjukkan kekuasaan Allah Ta'ala di hadapan rakyatnya, sampai saat rakyatnya satu persatu mulai riuh, bergemuruh dan berseru, Kami beriman kepada Rabb pemuda itu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. mulai khawatir dengan reaksi rakyatnya yang di luar dugaan. Beberapa saat kemudian, datanglah prajurit yang membisikkan kepada raja sebuah ide jahat yang kelak akan tercatat kelam di dalam sejarah. Paduka Raja, jika ini dibiarkan, kekuasaan Raja akan tumbang. Saya sarankan
agar engkau membuat parit-parit berapi di setiap ujung jalan dan menjebloskan mereka yang membelot ke dalam parit itu. Cara itu akan membuat hati mereka ciut dan kembali kepada paduka raja. Ini yang bagus. Prajurit, tangkap seluruh rakyat yang beriman kepada Roh Pemuda ini tanpa tersisa satupun sekarang juga. Sang raja dengan tangan dingin menangkap semua rakyat yang beriman dan menyiapkan beberapa parit besar berapi di seluruh penjuru kerajaan. Dan kemudian terjadilah peristiwa kelam itu. Ketika semua parit berapi telah dinyalakan, mulailah sang raja mengeksekusi rakyatnya yang beriman kepada Allah. Laki-laki, perempuan, semua dibakar tanpa ampun. Prajurit, dengarkan. Siapa yang tidak meninggalkan agamanya, maka bakarlah dia di dalamnya. Satu persatu orang-orang dijatuhkan di dalam parit. Ia sampai giliran seorang ibu yang membawa seorang bayi. Sang ibu khawatir akan keselamatan bayinya. Mundur tidak bisa, dan kalau maju pun mereka akan binasa. Di tengah kegamangan sang ibu, dirinya pun berdoa di dalam hati. Ya Allah, sungguh hamba tidak tahu lagi apa yang harus hamba lakukan. Tetapi hamba tidak ingin kembali menyekutukanmu. Tunjukilah hamba-Mu, ya Allah. Kemudian terjadilah peristiwa sebagai satu bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas izin Allah Ta'ala, sang bayi dalam pelukan sang ibu bisa berbicara. Ibu, bersabarlah, karena ibu berada di atas kebenaran.